Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Konsense. Pada kesempatan sekarang, gua akan melanjutkan pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Orewaseikan Kokan no Toku volume ke-11-nya. Ini adalah pembahasan part terakhir dari pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Orewaseikan Kokan no Toku volume ke-11. Dan seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, gua nyaranin agar kalian nonton dulu pembahasan part pertama sebelumnya dengan tujuan agar lebih mudah mengerti dengan apa yang gue sampaikan pada pembahasan part kali ini. Kalian bisa mengeceknya sendiri dengan melihat di playlist gue yang berkaitan dengan light novel Orewaseikan, atau bisa juga dengan mengklik link yang telah gue bagiin di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene pertama saat itu, tersebar berita tentang pengepungan wilayah Exner dan penawanan Kurt. Berita ini kemudian sampai ke telinga Liam. Kemarahannya saat itu meledak hebat karena menganggap pengkhianatan putra mahkota Cleo sebagai penghinaan langsung terhadap harga dirinya sebagai seorang penguasa jahat yang sangat menjunjung tinggi kode balas budi kepada sekutunya. Oh ya, di sini kalian harus tahu pada volume ke-10 sebelumnya. Itu telah gua jelasin kalau Pangeran Cleo mendadak ditantang oleh Kaisar untuk mengendalikan Liam. Akan tetapi dikarenakan posisinya yang masih di bawah Pangeran Kelvin, mau nggak mau pada waktu itu yang bergerak hanyalah ajudannya, yaitu seorang pria parubaya yang bernama Theodore. Akan tetapi tentu saja itu juga dikalahkan oleh Liam dan Pangeran Kelvin diasingkan dari posisi putra mahkota. Nah, di sini pada volume ke-11 diceritakan kalau posisi Pangeran Cleo mendadak menjadi seorang putra mahkota tanpa saingan sama sekali. Lalu setelah menjadi putra mahkota, pada volume ke-11 ini Pangeran Cleo mendapatkan sebuah ide untuk memanfaatkan teman seperjuangannya Liam, yaitu Kar yang tengah bertunangan dengan adiknya yang bernama Cecilia. Pangeran Cleo di sini bermaksud untuk menuduh Kar dan juga wilayah Baron Exner dan mencampakkannya dari posisi sebagai tunangan adiknya yang bernama Cecilia. Lalu di sini tersebarlah sebuah kabar yang langsung sampai ke telinga Liam kalau Kar akan ditangkap oleh pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Pangeran Cleo. Di kediaman Exner sendiri, situasi sebenarnya sudah sangat sulit sejak Kurt dan Ayla mendiskusikan obsesi rahasia seputar perubahan jenis kelamin, di mana keberadaan bahan tanaman Gemini menjadi topik yang sangat sensitif karena dapat mengancam identitas rahasia Kurt. Untuk menghadapi ancaman militer yang mendekat, Kurt bersiap di garis depan menggunakan unit Mobile Light baru bernama Gulfek yang dikirim langsung dari pabrik senjata ke-6 demi mengumpulkan data tempur nyata bagi keluarganya. Namun, konflik langsung meledak secara brutal ketika unit Vanadis terpaksa melakukan warp darurat jarak pendek demi menyelamatkan banyak warga sipil. Sebuah aksi nekat yang menyebabkan struktur mecha tersebut mengalami kerusakan parah hingga mulai patah di tengah tekanan medan tempur. Sementara faksi putra mahkota terus menekan keluarga Baron Exner untuk membatalkan pernikahan Kurt dan putri Cecilia demi mengisolasi mereka dari faksi Banfield. Merespons situasi darurat tersebut, Liam memerintahkan mobilisasi pasukan paksa berkecepatan tinggi meskipun mecha andalannya Afid sedang dibongkar oleh Nias. Di dalam internal faksi Banfield sendiri, Klaus mengambil langkah taktis dengan memosisikan Adelbert, seorang bawahan baru yang sangat ambisius dan secara terang-terangan mengaku ingin melampaui posisi Klaus, sebuah sifat berani yang justru dianggap menyegarkan oleh Klaus. Di tempat lain, terjadi perdebatan yang tegang sekaligus menggelitik antara Ciel dan Lily, wujud wanita dari klon Kurt, di mana Lily secara mengejutkan mengaku bahwa ia telah jatuh cinta pada Liam, sebuah pengakuan yang membuat Ciel sangat frustrasi dan pusing mendengarnya. Untuk memperkuat barisan bantuan, Rosetta memutuskan mengirim kesatria pribadinya, Vivian Sarah Sanders. Meskipun Vivian sendiri sangat malas dan benci, setengah mati karena harus meninggalkan kenyamanan kamarnya. Di saat yang sama, Ellen Tyler bergerak cepat menjemput murid-murid jasusi lainnya, yaitu Riho dan Fuka.
memaksa mereka keluar dari rutinitas bersantai demi ikut terjun ke dalam taktik petir di medan perang atas perintah langsung dari Liam. Begitu menapakkan kaki di perimeter luar wilayah Exner, Vivian Sarah Sanders langsung memimpin pasukan khususnya bergerak senyap bak anjing pelacak yang mengendus mangsa. Sepanjang jalan, wajah Vivian tampak tertekuk hebat, penuh kejengkelan. Kelopak matanya berkedut sayu, menahan kantuk yang luar biasa, dan bibirnya tiada henti merutuki Rosetta serta tugas terkutuk yang telah merenggut waktu tidur berharganya. Namun, kontras dengan ekspresi malasnya yang terkesan ogah-ogahan, jemari Vivian bergerak dengan presisi mekanis yang sangat mematikan. Ia meretas dan menyabotase panel pertahanan musuh dalam hitungan detik. Di saat sistem pertahanan musuh mulai kacau, pasukan elit, nemain dari pengawal kerajaan, langsung merangsek maju secara brutal dengan ekspresi wajah yang sedingin es, datar, dan tanpa emosi. Kehadiran mereka yang tanpa ampun langsung menyebarkan gelombang kepanikan massal, membuat para pilot Mobile Knight musuh berteriak histeris dengan wajah pucat pasi akibat kebingungan menghadapi taktik gempuran yang begitu rapi dan mematikan. Sementara itu, di jalur darat yang dipenuhi kobaran api, Riho dan Fuka melompat dari langit pangkalan dengan mata yang berbinar penuh gairah bertempur serta senyuman percaya diri yang mereka sangat lebar. Bagi mereka, medan perang ini adalah panggung terbaik untuk memamerkan kehebatan ilmu pedang aliran Isen Ryu di hadapan para ksatria musuh yang malang yang seketika gemetar ketakutan hingga keringat dingin mengucur deras begitu melihat kilatan tebasan pedang mereka yang membelah mereka bagai kertas. Kekacauan di daratan bergema hingga ke angkasa, di mana Liam sedang duduk di dalam kokpit Aphid yang belum sepenuhnya selesai dirakit kembali. Menghadapi senjata eksperimental baru, pemberian Nias dari pabrik senjata ketujuh yang sangat boros energi hingga alarm peringatan daya terus berbunyi merah, Liam justru melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak secara maniak. Dengan tatapan mata yang liar, haus darah, dan dipenuhi kepuasan sebagai seorang penjahat besar, ia menarik tuas kendali dan melepaskan tembakan meriam raksasa yang seketika menguapkan seluruh armada kepungan musuh hingga tak bersisa. Sementara itu, jauh di dalam jantung pangkalan yang mulai runtuh, atmosfer mencekam menyelimuti ruangan tempat Putri Cecilia ditawan sebagai sandera politik oleh komandan musuh bernama Billy. Billy berdiri dengan angkuh sembari memasang seringai sombong yang sangat memuakkan. Sementara mulutnya dengan nada meremehkan membeberkan seluruh detail rencana licik putra mahkota Cleo yang ingin memanfaatkan sang putri demi menghancurkan aliansi faksi Liam dari dalam. Mendengar konspirasi busuk itu, tubuh Cecilia seketika menegang dan sepasang tangannya bergetar kecil karena tekanan situasi hidup dan mati tersebut. Kendati demikian, sang putri menolak untuk terlihat lemah. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, mempertahankan pandangan mata yang sangat tajam, dingin, dan dipenuhi harga diri kerajaan yang berapi-api, seolah menegaskan bahwa ia tidak akan pernah sudi tunduk pada penjahat kelas 3 seperti Billy. Namun, jalannya duel krusial yang menentukan takdir tempat itu berubah total ketika Liam mengalihkan seluruh fokusnya dari armada luar angkasa menuju pangkalan darat, dan ekspresi wajahnya yang semula penuh tawa maniak mendadak berubah menjadi sangat serius dan dingin sedingin kematian. Tepat pada momen itu, sebuah keajaiban sinkronisasi terjadi. Ketika Liam merasakan sebuah getaran emosi yang murni sebuah keinginan dan jiwa dari unit Aphid yang menolak untuk bertekuk lutut dan menuntut untuk terus bertarung bersamanya hingga akhir. Merespons kehendak meka andalannya, rahang Liam mengatup rapat dengan tatapan mata yang menusuk tajam, memicu lonjakan performa Aphid secara masif hingga meka tersebut bergerak melampaui batas-batas normal, melesat maju dan mengeksekusi sisa-sisa kekuatan Billy serta pasukannya dalam satu tebasan pemungkas yang mutlak. Setelah asap peperangan mereda dan Liam kembali dielu-elukan oleh rakyat Exner sebagai pahlawan suci, sebuah takdir ironis yang selalu membuatnya kesal. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di area terpencil planet dan berakhir di sebuah ladang bunga Gemini yang sangat indah.
Di sana, ia bertemu kembali dengan Lily yang langsung menatapnya dengan wajah yang merona merah padam, bibir yang bergetar cemas, dan tatapan mata yang dipenuhi kepanikan luar biasa karena takut rahasia besarnya sebagai Kurt akan terbongkar. Tanpa menyadari sedikit pun bahwa wanita cantik di hadapannya adalah sahabat prianya sendiri. Liam justru memasang senyuman bangga yang sangat lebar dan dengan gaya khasnya berjanji akan mengerahkan seluruh dana serta teknologi militer Banfield untuk melindungi ladang bunga tersebut agar mereka bisa terus bertemu. Keputusan absurd ini seketika menjadi malapetaka psikologis bagi Kurt. Sementara Ciel yang berdiri di kejauhan langsung menepuk dahinya dengan ekspresi wajah yang luar biasa lelah, pasrah, dan mati rasa melihat kebodohan Liam yang tidak peka menyadari bahwa pernikahan Kurt dan Cecilia kini berada di ujung tanduk kekacauan identitas. Di saat yang sama, jauh di sudut dimensi lain, sang pemandu hanya bisa meringkuk, menjambak rambutnya sendiri, dan menangis histeris dengan wajah yang hancur oleh keputusasaan mendalam karena rencana matangnya lagi-lagi justru memberi keuntungan jangka panjang bagi Liam. Nah, demikianlah pembahasan gua kali ini dan terima kasih untuk selalu mendukung channel ini.